Hai, saya Rasya. Di sini saya mau sharing tentang pengalaman konflik saya dengan teman masa kecil, dengan teman rumah saya. Kami ini sudah bersahabat banget. Hampir tiap weekend ini kita main bareng-bareng di luar rumah, entah main karet, main petak umpet, dan lain-lain. Tapi pada saat itu lagi hits banget yang namanya game online sampai saya kecanduan. Akhirnya karena dia merasa diabaikan, karena saya kecanduan game online, dia menjauh tiba-tiba dari saya dan menghasut teman-teman rumah yang lain untuk tidak berteman sama saya. Pas tahu, saya marah banget ke dia. Tapi ya namanya sahabat, akhirnya kita bertemu lagi untuk talk, untuk bicara, dan saya meminta maaf atas tindakan saya yang mengabaikan dia. Begitu juga dengan dia meminta maaf atas tindakan dia yang seharusnya bisa menegur saya baik-baik dan membicarakan dengan baik-baik. Akhirnya kami berdua baikan dan saya sama dia masih bersahabat sampai hari ini. Saya pernah baru selesai perpanjang STNK dari Samsat, mau keluar parkiran dan bayar parkir. Waktu itu antriannya nggak terlalu panjang sih, tapi ada beberapa yang nyerobot 2 antrian di depan saya, dan sebenarnya bisa aja saya tegur bapak itu. Tapi di saat itu saya memilih untuk nggak negor dan ya udah diem aja, ya udah ngalah aja. Karena saya mau menghindari hal-hal yang mungkin bisa konflik yang bisa lebih besar kalau misalkan saya tegur bapak itu. Jadi manajemen konflik yang saya pakai di sini adalah avoiding atau menghindar dari konflik itu sendiri. Jadi di sini aku mau nyeritain suatu konflik yang aku alamin saat aku kelas 10 dulu. Jadi aku dulu punya teman dekat dan dia termasuk teman pertama aku di saat aku kelas 10. Kami itu selalu kemana-mana bersama dan semua orang juga ngeliat kami sebagai dua sejoli yang gak bisa dipisahkan. Namun suatu ketika ada suatu masalah yang membuat kami salah paham, yang membuat kami tidak bertegur sapa, tidak saling menganggap di kelas maupun di luar kelas. Kemudian saat semester 2, kami mulai tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Akhirnya kami berbicara dan meluruskan masalah tersebut. Kami saling memaafkan, kami saling meluruskan sebenarnya apa yang terjadi saat itu, sehingga konflik manajemen strategi yang kami lakukan adalah talk, di mana kami saling mendengarkan, saling menjelaskan, dan saling meluruskan apa masalah yang dulu terjadi, dan akhirnya kami bisa berteman lagi sampai sekarang. Jadi waktu SMA kan aku punya teman yang super dekat banget dan sulit banget. Tapi pas waktu itu kita tuh pernah ada satu masalah yang bikin kita itu bener-bener diem-dieman, gak ngobrol sama sekali selama beberapa hari. Terus kan aku pikir, kira-kira gimana ya caranya biar kita tuh bisa balik kayak dulu lagi, biar bisa ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita lagi. Terus akhirnya manajemen konflik yang aku pilih itu adalah talk. Jadi aku tuh sama dia benar-benar ngobrol berdua. Kita saling ngungkapin apa aja sih perasaan kita pas waktu itu. Terus akhirnya dengan cara begitu, kita jadi tahu nih akar permasalahannya gimana. Dan kira-kira gimana sih caranya biar kita tuh bisa balik lagi kayak dulu. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya kita tuh jadi baikan lagi dan bisa ngobrol seperti dulu lagi. Jadi one time aku lagi ngerayain ulang tahun, dan biasanya kalau ulang tahun itu selalu dirayain di rumah dengan keluarga-keluarga besar. Nah, akhirnya kita memutuskanlah aku dan mami untuk ke toko kue. Sampai di toko kue, aku ketemulah salah satu kue varian favorit aku, yaitu red velvet. Cuman size-nya kecil, pastinya nggak cukup untuk dibagi-bagi ke keluarga besar. Cuman karena itu varian favorit aku ngomonglah ke mami, aku maunya ini. Terus kayak mami bilang jangan, belinya yang coklat aja, size-nya lebih gede dan bisa dibagi-bagi ke keluarga besar. Terus kayak akhirnya kita debat soal kue. Akhirnya kita menemukan salah satu solusi, di mana solusi tersebut bisa disebut sebagai collaborating, di mana aku tetap beli varian red velvet aku cuman yang slice cake, mami tetap beli yang varian coklat supaya bisa dibagi-bagi ke keluarga besar. Kayak gitu deh solusi dari aku. Ada momen di mana ketika saya menjalani gap year tahun pertama, pada saat itu saya lebih mudah untuk belajar di malam hari karena lebih berkonsentrasi, karena saya cukup terganggu dengan aktivitas orang, kebisingan, manusia pada umumnya yang berkegiatan di matahari masih terbit. Dan saya cenderung memilih untuk belajar malam karena saya bisa lebih gampang memasukkan materi yang saya pelajari. Dan pada saat itu juga konflik yang terjadi adalah mama saya marah dan cukup sedih karena keputusan saya untuk belajar dengan jadwal yang terbalik. Namun
saya menceritakan apa yang saya rasakan sejujurnya kepada mama saya, dan itu menjadi strategi manajemen konflik yang saya ambil, yaitu talk, di mana saya berusaha sejujur mungkin mengatakan apa yang saya rasakan dan menceritakan semua yang ingin saya katakan kepada mama saya, sehingga itu menjadi solusi yang saya ambil untuk strategi manajemen konflik. Masing-masing konflik memiliki cara penyelesaiannya masing-masing. Seperti cerita teman-teman tadi, terdapat berbagai cara atau manajemen konflik yang dapat dilakukan, seperti talk, win-win solution, maupun avoid. Namun, apapun permasalahannya, tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.